Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah ya, saya diberi kesempatan pada hari ini untuk mengisi materi tentang pembelajaran inovatif atau nanti kreasi ini ya, display kelas ya. Terutama kan kalau misalkan awal kelas itu kan harus mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu sebelum kita terjun mengajar seperti itu. Karena apa? Karena akan menarik perhatian terlebih dahulu ke anak-anaknya seperti itu ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Destiara ini. Biasanya kalau Bu Amai bilang itu guru Arab ya. Ya, jadi kalau misalkan di SPI memang panggilan khasnya guru. Panggilannya kenapa? Karena kita mengembalikan lagi marwah kita sebagai guru. Jadi kalau dipanggil terus-terusan guru kan dia, ya ini aku teh guru gitu kan. Kalau misalkan mau kemana-mana, pasti kita harus menjaga sikap kita dan perkataan kita seperti itu. Jadi senang juga sih dipanggil ada embel-embel guru gitu kan ya. Kecuali itu kalau misalkan yang lain mbak saya bapak gimana gitu kan. Kalau kita memang khusus guru seperti itu. Oke, guru mohon maaf siapa yang dari? Oke. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan terlebih dahulu semuanya ya. Kalau misalkan kelas 1 pasti kalau misalkan awal pembelajaran pasti kita perkenalan lebih dahulu. Oke, biar lebih semangat kita berdiri aja. Oke ya. Perkenalannya satu persatu menyebutkan nama, terus makanan kesukaan sama warna favorit. Jadi nanti semuanya harus menyebutkan semua namanya. Oke, diawali. Nama saya Guru Ara. Makanan favorit nasi padang, warna kesukaan pink. Oke, panggilannya ya. Teman saya, gitu. Teman saya Guru Ara. Makanan kesukaan nasi padang, makanan kesukaan warna pink. Nanti dilanjut nama saya ya. Oke, nama teman saya namanya Guru Ara. Makanan favoritnya nasi padang, warna kesukaannya warna pink. Oke, nama saya Umayani, dipanggilnya Guru Amai. Makanan favorit telur, warna kesukaan biru. Oke, ayo. Teman saya. Nama teman Dari sini dulu. nama teman saya Guru Ara. Ayo. Ara. Ibu Ara, kesukaan nasi padang, makanannya warnanya pink. Ya. Nama teman saya Ibu Rahmayani, kesukaan warnanya biru, makanannya telur. Nama saya Lestari, kesukaan warnanya pink, makanannya nasi goreng. Oke, mantap. Lanjut. Dari teman saya Guru Ara. Makanan kesukaannya nasi padang, warna kesukaannya pink. Iya. Nama teman saya Uma. Makanan kesukaannya telur, warna kesukaannya pink. Biru. Biru. Terus nama teman saya Mistri. Mistri warna makanan kesukaannya nasi goreng, warna kesukaannya pink. Nama saya Nabila Syahida, dipanggilnya Nabila. Warna kesukaan pink, makanan kesukaannya ayam goreng. Oke. Ayo, semangat. Nama teman saya Ibu Ara. Makanannya Nasi. warnanya pink. Oke. Nama teman saya Uma Rahma. Makanannya telur, Iya. warnanya biru. Oke, mantap. Nama teman saya Mistia. Kesukaan makanan apa ya? Nasi goreng. Iya. Warna kesukaan pink. Oke, Nama teman mantap. saya Miss Nabila. Kesukaan ayam goreng. Terus warnanya pink. Iya, betul. Pink benar. Betul. Nama saya Amel. Makanan kesukaan mie. Terus warna kesukaan biru. Oke. Terakhir, semua ya.
hijau, warna favoritnya warna pink, makanan favoritnya ayam goreng. Teman saya namanya Amel, warna favoritnya warna biru, makanan kesukaannya mie. Nama saya Ali Daudia Muslim, warna favorit saya warna hijau, makanan favoritnya nasi goreng. Oke, mantap. Tepuk keren dulu ya. Kamu keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke ya. 1, 2, 3. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Gimana? Udah ini ya, mulai connect ya? Jadi bagaimanapun kita usahakan untuk perkenalan itu secara menarik ya. Nanti kalau misalkan awal pembelajaran di kelas baru ataupun nanti kelas 1, apalagi kelas 1 ya. Jadi perkenalan itu sekreatif mungkin, jangan standar-standar aja gitu. Jadi carilah sekarang gampang ya, cari di internet atau apa, banyak referensinya. Jadi perkenalannya lebih menarik lagi. Oke? Jadi ini tadi profil saya sudah ya, dilanjut. betul. Betul. Oke, tujuan pertama kita bahas dulu tujuan latihan kali ini. Yang pertama, guru dapat memahami definisi display class ya. Kemudian guru dapat merancang display class. Jadi nanti kita akan merancang display classnya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, guru dapat membuat display class. Jadi alatnya sudah ada ya, siap ya dulu ya. Oke. Yang selanjutnya, guru dapat menerapkan fungsi display class di dalam kelas. Jadi bukan hanya pajangan saja, tapi display class itu bisa berfungsi dengan berbagai hal seperti itu. Nah, kelima, guru dapat memahami efektivitas dari display class. Jadi selain fungsinya, efektif nggak nih dalam pembelajaran ya di kelasnya. Oke, Bu. Oke, dulu ya. Oke. Nah, lanjut ke definisi. Jadi display class itu boleh dibacakan? Oke. Yang satu aja. Kelas. Display kelas merupakan tempat yang menjadi center of learning, pusat pembelajaran peserta didik dalam lingkungan sekolah. Kelas sebagai pusat pembelajaran dirancang untuk dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan nyaman untuk terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke. Jadi display kelas ini karena kan kelas ini merupakan center yang kita belajar gitu kan ya. Kalau misalkan kelasnya kosong, bagaimana perasaan kita kalau misalkan kelasnya kosong, kalau bersih? Dia kan hampa ya, tidak ada ketertarikan untuk belajar. Anak pun akan merasa cepat bosan kalau misalkan kelasnya kosong tanpa ada hiasan satupun. Memang bersih, kelasnya bersih, tapi kan untuk semangatnya itu, motivasi untuk belajarnya itu kurang seperti itu ya. Nah, jadi kelas ini menjadi pusat pembelajaran. Jadi bukan hanya tempat dia dulu belajar, tetapi menjadi bisa pusat dia belajar juga. Misalkan di pojoknya ada tulisan kata-kata untuk motivasi dia belajar atau literasinya seperti itu. Oke, jadi menurut Khotif dan Fatimah, display kelas ini dapat diartikan sebagai segala benda yang dirasakan oleh panca indera. Panca indera itu berarti keseluruhannya ya, dari mata, apalagi telinga, tangan, peraba gitu ya, semuanya harus mencakup ke panca inderanya. Serta dapat memberikan stimulasi positif. Jadi bukan hanya tempelan aja, tapi dapat menambahkan stimulasi kepada anak yang lebih positif lagi. Oke, boleh lanjut. Nah, coba perhatikan kelas ini. Gimana rasanya saat guru pertama melihat kelas yang seperti ini? Rame. Pertama rame, terus apa lagi? Hidup ya. Apa? Lebih Hidup. Terus gimana? Menarik ya, menarik perhatian. Lanjut. Kira-kira anak-anak bakal kayak gimana nih kalau misalkan melihat kelas seperti ini? Seneng ya, gurunya aja seneng melihat kelas seperti ini, apalagi muridnya gitu ya. Walaupun terlihat terkesannya kok terlalu ramai kelasnya gitu kan ya, ini terlalu banyak gantungan apa gimana, tapi itu bisa menstimulus panca indera dia, jadi minatnya dia, motivasi dia juga terangsang. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini adalah display kelas memiliki beberapa manfaat.
daripada hasil karyanya kita buang atau kita simpan di lemari, lebih baik kita pajang. Jadi kita sediakan seperti papan seperti ini, itu adalah hasil karya mereka, kita pajang. Jadi suatu saat dia mau belajar dengan hasil karya dia baca lagi, bisa digunakan seperti itu. Yang kedua, bentuk penghargaan. Sebagai penghargaan, biasanya anak-anak itu paling senang kalau misalkan hasil karya dia dikasih penghargaan, kita tempel. Kalau di sini ada papan, satu papan, itu papan penghargaan setiap karya misalkan gitu kan, kita tempel hasil karyanya yang paling bagus, kita tempel. Itu juga bisa jadi motivasi anak untuk terus belajar dan kreatif ya gitu. Ketiga adalah meningkatkan motivasi, karena betapapun kualitas kerja kita yang dihasilkan akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat dipajang. Jadi ada motivasinya nih anak-anak ya, kalau misalkan oh iya teman saya dipajang karena hasil karyanya bagus, berarti saya juga harus seperti dia gitu ya. Ada motivasinya seperti itu. Oke, yang keempat adalah sebagai informasi. Jadi display kelas ini bisa menjadi sumber informasi siswa. Ya kita misalkan kehadiran siswa kan biasanya cuma di absen doang ya. Bisa lah kita bikin papan absen sendiri secara kreatif mungkin seperti itu. Oke, lanjut, bertujuan untuk menghiasi kelas, yang pasti display kelas untuk menghias kelas gitu ya, dan memperindah kelasnya, jangan hampa dan kosong. Nah, yang keenam adalah sebagai bahan evaluasi bagi peserta didik serta orang tua melalui tampilan atau pajangan yang tertera pada papan display. Jadi orang tua nanti bisa saat pengambilan raport atau pertemuan orang tua bisa lihat, oh ini hasil karya anak saya gitu kan, daripada cuma dibawa kayaknya nggak mungkin dipajang juga di rumah ya gitu. Jadi nanti aja kalau misalkan udah kelasnya udah beres, baru kasihkan kembali kepada orang tuanya seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, sekarang kita coba pengaturan kelas. Ya, pengaturan kelas. Bagaimana nih cara pengaturan kelas? Ya, coba pilih yang mana nih? Pilih yang pertama atau yang kedua? Gambarnya. Hah? Kedua. Kenapa yang kedua? Karena lebih menarik, nggak bikin anak-anak cepat bosan. Iya. Antusias ya, iya kayak. Terus ruangannya seperti apa? Ruangannya ramai. Ruangannya ramai ya. Lebih indah ya, lebih indah juga. Oke, sip. Ada pendapat yang lain? Oke. Coba. Lebih menarik untuk anak-anak sih. Lebih menarik ya. Kalau yang bapak-bapak sedang menerangkan itu gimana? Dia kayak itu yang biasa standarnya ya, gitu. Standar sekolah-sekolah biasa, kayak sekolah negeri gitu, maaf ya. Memang seperti itu adanya gitu ya. Karena apa? Memang pelatihannya jarang gitu. Walaupun ini terbentuk dengan modal, mudah-mudahan di sini ya Mbak ya. Dimodalin terus ya. Amin. Biar lancar aja. Dari lama. Amin. Oke, dilanjut. Nah, bagaimana mengatur kelas agar display efektif? Jadi kita harus merancang terlebih dahulu, ya, merancang dulu kelas itu agar display itu efektif. Jangan satu ruangan ditempel di sebelah kanan semuanya, tapi kita harus seimbang, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu harus ada gitu ya. Jangan lantai juga bisa jadi kita display gitu kan. Ada kan permainan lompat, ya kayak gitu itu bisa dipakai untuk, atau di pinggir-pinggir ini kita hiasin dengan perkalian anak-anak atau apa angka-angka gitu ya. Di lantainya boleh pakai stiker-stiker, sekarang banyak ya stiker-stiker seperti itu. Nah, ini adalah menurut Taylor ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan kelas. Yang pertama, jadikan wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Apa yang disebut dengan kemacetan? Jangan terlalu dempet dalam mengatur kelas. Jadi anak-anak mau ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Kadang ada, oh kelasnya udah diatur nih beda-beda, tapi anak sirkulasi untuk anak bergeraknya itu susah ya. Jadi kita manfaatkan, jangan sampai ada hambatan dari
guru adalah tempat yang bisa memantau semua siswa, ya. Jangan gurunya di pojokan, enak aja mojok gitu ya. Tapi anaknya yang sebelah sini nggak kelihatan gitu kan, nanti malah jadi ada apa-apa ya kalau misalnya berantem nggak kelihatan dari gurunya, lebih bahaya. Oke? Yang ketiga adalah menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Jadi menjaga agar instrumen pengajarannya sering digunakan juga. Jadi sering digunakan ya, jangan dibaca sampai berbulu, ya apa sih namanya, berdebu gitu kan ya, jangan. Tapi kadang oh ini nanti kita pakai juga gitu ya, jangan dibiarkan hanya pajangan seperti itu aja. Yang keempat adalah pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi atau tampilan seisi kelas. Jadi seisi kelas ini bisa terlihat dari sisi manapun. Jangan hanya tadi terfokus satu, ini aja tembok aja karena temboknya lebih luas, dia hanya menghiasnya dalam tembok sebelah sini ya. Jadi harus seimbang semuanya kanan kirinya. Oke. Selanjutnya pengaturan display kelas pada ruangan dinding dan langit-langit. Nah, ruang dinding dan papan rutin menyediakan tempat untuk memfasilitasi dan dalam menampilkan ruang display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran. Jadi pengaturan display pada ruangan dinding dan langit-langit nih, langit-langit berarti atas ya, itu harus menyediakan papan rutin. Disediakan satu papan itu untuk hasil karyanya. Jadi jangan langsung tempel di tembok, tapi kita sediakan papan, atau jangan dari papan aja, dari karton ya, dari busa kayak gitu ya. Dari busa bisa, atau karton hitam lembaran besar. Jadi hasil karya itu hanya tertempelnya di sana, jangan langsung ke tembok gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pengaturan lantai. Salah satu titik mula yang baik bagi rencana pengaturan lantai ruangan kelas adalah menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas dengan duduk di kursi berdiri atau duduk di lantai dengan suasana santai. Nah, seperti ini bisa ya. Kayak gini anak-anak jangan terlalu terpaku harus duduk di meja. Jangan, kita juga boleh sekali-kali untuk duduk santai untuk pembelajarannya kayak gitu. Kalaupun memang di kelas tidak mungkin, boleh kita ajak mereka keluar. Kita manfaatkan semua sumber pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi ajak sesekali di luar kelas juga boleh. Apalagi kalau bertemakan tentang alam seperti itu ya, mengenal tumbuhan. Jangan kita hanya di dalam kelas, tapi kita bawa keluar kelas, lebih konkret, pembelajaran lebih konkret seperti itu. Oke, lanjut. Pengaturan berkas portofolio siswa. Jadi setiap siswa mempunyai dokumen portofolio yang berisi tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Boleh kita sediakan satu map. Walaupun nggak bisa ditempel semua, kita yang satu map aja. Satu anak mempunyai satu map, sudah ya? Udah ada. Nah, kayak gitu satu anak satu map, boleh nanti dipajang gitunya mapnya di satu-satu digantung seperti itu. Nanti diportofoliokan hasil belajarnya seperti itu ya. Dikumpulkan lah portofolionya, dikumpulkannya ya gitu. Atau dalam susunan alfabet seperti ditempel di tembok kelas yang panjang atau lemari kaca yang transparan ya. Jadi portofolionya kalau nggak bisa ditempel di tembok, kita sediakan papan seperti ini nggak apa-apa kayak gitu ya. Atau kalau ada rezeki lagi pakai lemari kaca, lebih hebat, lebih bagus lagi ya gitu. Oke, lanjut. Nah, tantangan. Jadi sebuah kelas terdapat 10 meja dan 20 kursi. Coba gambarkan pengaturan ruang dinding dan lantainya. Jadi guru-guru menggambarkan bagaimana nih posisi ada 10 meja dan ada 20 kursi. Posisi duduknya itu harusnya seperti apa? Gurunya ada di mana? Kursinya harus bagaimana posisinya? Apakah melingkar ataukah bersusun atau berkelompok? Coba sekarang satu guru satu tantangannya.
Oke, silakan. Boleh ada Lagi di APS. APS ya. Jadi digambarkan, paham? Sudah ya? Atau biasanya sekarang ada di sini berapa murid? Tahun kemarin 8. Ada 8. Tahun ini insya Allah Agustus 11. Alhamdulillah, semakin lama semakin meningkat ya, mudah-mudahan dengan solid guru-gurunya dan kreativitas, mudah-mudahan anak-anak muridnya semakin betah dan bertambah seperti itu. Oke ya. Jadi nanti pokoknya porsi gurunya tuh ada di mana nih gitu ya, lebih enaknya kita gambar satu kelas, diposisikan gurunya ada di mana gitu. Yang penting tadi apa? Bebas hambatan, jangan ada terlalu dempet, anaknya terlalu dempet. Sirkulasinya juga, sirkulasi udaranya kita ini ya kita gambarkan. Kan? Bisa. Oke, di sini dulu. Oh iya, silakan.